Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabayula Putri dari program studi agribisnis. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah lingkungan dunia usaha. A. Lingkungan internal. Operasi. 1. Pengertian manajemen operasi. Fogarty 1989 mendefinisikan manajemen operasi sebagai suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kegiatan manajemen operasi memerlukan pengetahuan yang luas karena mencakup berbagai fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian. 2. Penerapan fungsi manajemen operasi. Manajemen operasi mencakup penggunaan fungsi-fungsi manajemen. Manajer operasi menentukan tujuan dari subsistem operasi dari organisasi dan mengembangkan program. Manajer operasi menentukan struktur individu, grup, seksi, bagian, divisi, atau departemen. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mengembangkan standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan pergerakan sesuai dengan direncanakan dan mencapai tujuan. Ketiga, elemen dasar manajemen operasional. Konsep dasar manajemen produksi melalui teori organisasi dan manajemen teknik, dan konsep tersebut digunakan terutama dalam perencanaan kerja pengorganisasian, sumber daya dan pengendalian proses. Penentuan tingkat produksi didasarkan atas pendekatan permintaan penawaran dari teori ekonomi, analisis kinerja operasi, penggunaan metode kuantitatif atau matematik dalam pengambilan keputusan, dan penemuan-penemuan teknologi. 4. Jenis organisasi dalam kegiatan operasi. Kegiatan operasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu organisasi manufaktur dan organisasi jasa. Organisasi manufaktur merupakan jenis organisasi dari kelompok perusahaan yang menghasilkan barang, sedangkan organisasi jasa untuk yang menghasilkan barang tak berwujud atau jasa. Organisasi manufaktur. Organisasi manufaktur telah mengidentifikasi dua kategori bagi perusahaan manufaktur, yaitu continuous process industry dan intermittent process industry. B. Organisasi jasa. Organisasi jasa atau organisasi non-manufaktur merupakan kegiatan operasi yang tidak menghasilkan barang berwujud. Organisasi jasa dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu berhubungan langsung dengan barang. B. Lingkungan internal sumber daya manusia. 1. Pengertian manajemen sumber daya manusia. MSDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan karyawan di suatu perusahaan yang dimulai dari perencanaan, perekrutan, dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian karyawan, kompensasi, dan PHK. Noe dan kawan-kawan 2011 adalah kebijakan, praktik, dan sistem yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja karyawan. 2. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Mengawali uraian definisi tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia, menurut para ahli pakar yang mengembangi lingkup sumber daya manusia sebagai berikut. A. Fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia sama dengan fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi pengendalian, dan kepemimpinan, merupakan fungsi yang melakukan pekerjaan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 3. Fungsi pokok MSDM sama dengan fungsi operasional. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi fungsi operasional,
meliputi fungsi pengadaan (SDM), fungsi pengembangan meliputi pelatihan dan pengembangan karir, fungsi pemeliharaan meliputi fungsi kompensasi dan integrasi karyawan. 4. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Dalam buku Ulrich 1998 menjelaskan bahwa dewasa ini perusahaan menghadapi 5 tantangan bisnis yang sangat ketat, yakni A. Globalisasi. Dengan ekspansi pasar global yang cepat, para manajer berjuang menyeimbangkan permintaan yang saling bertentangan untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal. B. Profitabilitas melalui pertumbuhan bisnis. Profitabilitas melalui pertumbuhan bisnis telah melakukan perampingan re-engineering, delayering, dan konsolidasi untuk mendorong efisiensi serta mengurangi biaya. C. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah membuat dunia kita lebih cepat. Perkembangan teknologi telah membuat dunia kita lebih kecil dan lebih cepat. D. Modal intelektual. Pengetahuan telah menjadi keunggulan kompetitif langsung bagi perusahaan yang menjual ide dan hubungan. C. Lingkungan internal penelitian dan pengembangan. 1. Pengertian metode penelitian dan pengembangan. Metode research dan development, yaitu biasa disingkat R dan D, sama maknanya dengan metode penelitian pengembangan. R dan D adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang sudah ada. 2. Langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan. A. Studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan untuk mencari keinginan responden yang diperlukan dalam rangka mendukung terbentuknya draft model. B. Pengembangan model. Draft model yang telah disusun dilakukan pengembangan dalam FGD. FGD memiliki forum diskusi yang dihadiri oleh peneliti, pakar atau ahli praktis, perwakilan responden. C. Pengujian. Produk hand-up coba terbatas, efektivitas dan menghasilkan produk final dan produk sampingan final. 3. Problem penelitian metode research dan development. Penelitian metode research dan development menghasilkan something new dengan metode research dan development. Adapun kendala-kendala tersebut adalah A. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memenuhi prosedur metode research dan development. B. Membutuhkan dana yang lebih dalam tahapan metode research dan development. C. Kesulitan menghadirkan pakar atau ahli fasilitas yang sesuai dengan bidang ilmu. D. Produk research melalui berbagai uji coba. D. Lingkungan internal sistem informasi manajemen. 1. Konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan dalam pengendalian internal suatu bisnis yang mencakup penggunaan akuntansi, manajemen atas manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategis bisnis. SIM biasanya digunakan untuk merujuk pada sekelompok metode manajemen informasi yang terlibat dalam mendukung pengambilan keputusan. 2. Dasar sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu.
bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan yang menunjuk dan memungkinkan fungsi-fungsi dari manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Ketiga, komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari 5 komponen utama, yaitu manusia, proses bisnis, data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Semua komponen ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Departemen TIK biasanya memiliki staf pendukung yang memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Prosedur bisnis dikembangkan oleh orang-orang yaitu pengguna, konsultan, dan lain-lain. Data dikumpulkan dari aktivitas seperti penyetoran, penarikan, dan lain-lain. Perangkat keras menyediakan daya komputasi untuk memproses data. Software adalah program yang berjalan di hardware. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.